Assalamualaikum Agi, apa kabar Anda? Salam Lemoahian, Nurdin Kamini pewarta Nusantara kali ini mengajak Anda menyimak video hebat dari orang hebat tentang langkah menuju sukses. Mari kita simak video satu ini, dari beliau Helmi Yahya. Komen ya, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Oke. Penghasilan baru A, tapi belanjanya 1,5. Nombok tuh. Gitu nombok, makin besar, panik, stres. Saya menyuruh berhemat, bukan berarti pelit, termasuk pelit pada dirimu sendiri. Tapi saya pikir, pelit pada dirimu sendiri di awal-awal tuh, baru kerja, boleh. Saya dulu pelit banget loh. Kenapa? Karena duit saya terbatas. Saya mengurangin membeli barang-barang yang mahal, mengurangin, nggak bisa traveling juga. Hidupnya day by day. Tapi saya nggak mau seluruh penghasilan saya habis untuk konsumsi. Kan dulu saya pernah bilang, kalau dapat gaji sekian, misalnya 3 juta, 4 juta, ya, itu diupayakan dulu nabung. Sedikit aja nggak apa-apa. Bila perlu investasi, sedikit aja nggak apa-apa. Sisanya baru spending. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Misal kalau kita ini 3 juta, misalnya, oke, 500.000 saya pakai untuk nabung dan investasi. Karena kita perlu tabungan, ya kalau terjadi apa-apa, kita tinggal bongkar tabungan tuh. Kalau zaman saya tuh, uang tuh dimasukin di dalam celengan tuh. Sisanya investasi. Beli apa aja? Ada beli reksadana, beli apa gitu, yang juga ada, ini untuk membiasakan kita untuk terlatih. Orang-orang hebat, orang-orang kaya itu investasinya bagus. Kamu ingat ya, Warren Buffett itu kayaknya dari investasi. Dia nggak punya perusahaan yang mempekerjakan bikin pabrik, nggak punya. Dia cuma punya Berkshire yang beli saham segala macam. Dia beli Coca-Cola, dia beli saham BYD untuk dijual lagi. Dan dia kaya raya. Selalu masuk dalam top 10 orang paling kaya di dunia. Hanya dari investasi. Pastilah dia. Saya dengar tuh Warren Buffett itu dari umur 10 tahun udah latihan investasi. Sisanya baru kamu pakai untuk makan. Ya dicukup-cukupin lah. Ya di Jakarta aja kan ada makanan yang mahal banget, ada makanan yang murah banget. Kalau bisa masak sendiri, masak sendiri. Berapa teman saya, orang-orang keturunan Tionghoa, dia makannya bubur. Ya bubur itu kan berasnya segenggam gitu, bisa jadinya banyak banget. Ya jadi jangan mewah-mewah dulu, jangan makan di kafe. Ya makan yang murah-murah aja. Ya jadi menurut saya itu harus dilakukan. Jadi kita harus mengontrol belanja kita. Jangan belanja yang mengontrol kita. Jangan pakai kredit cardmu dulu kalau tidak mampu. Karena itu akan membuat ketika. Jangan pinjol juga. Jadi hemat sama pelit itu beda. Dan jangan juga terlalu pelit pada dirimu sendiri. Tapi di awal-awal saya pikir kita aja. Kayak saya lah menyesuaikan. Bapak saya bilang jangan terlalu belaga. Jangan terlalu belaga itu, almarhum papa saya mengatakan bahwa lu jangan besar pasak dari tiang. Ya. Jangan memaksakan penghasilan baru A, ya baru 1, tapi belanjanya 1,5. Nombok tuh. Gitu nombok, makin besar, panik, stres. Ya udah, kontrol. Survive kok saya, malah saya punya daya tahan yang luar biasa. Ya, makan di hotel bisa, di warteg masih bisa. Ya kan, makan mie instan juga masih bisa. Ya malah kalau yang terlalu mewah-mewah, saya nggak bisa. Ya, jadi itu yang membuat survivability kita tuh, daya tahan kita tuh menjadi apa? Ayo latih. Dari kecil, dari belum sukses, latih. Jangan terlalu lihat ke atas juga lah. Apalagi ngeliat itu yang flexing. Fake itu. Ya, dan semua orang hebat sekarang itu hasil dari perjuangan yang sangat panjang. Orang sukses instan itu nanti jatuhnya instan juga. Trust me. Bangun fondasi. Mulai dari mengontrol pengeluaran. Ya, supaya bisa meningkatkan, ya tingkatkan skill dong, supaya gaji naik. Atau kerja double dong, atau investasi dong. Atau kita jualan online dong, yang tetap bisa bekerja, di luar itu kita jualan. Di China rata-rata pekerja kelas bawah bekerja double job, triple job. Ya, jangan terlalu banyak libur juga. Dangdutan boleh, tapi jangan terlalu sering lah. Ya, saatnya kerja. Itu nasihat saya. Ya Bung Helmi, terima kasih nasihatnya. Izin saya minta videonya untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan channel Nurdin Kamini. Nah saudaraku semua, dengar ini nasihat. Beliau orang hebat. Semoga sehat selalu dan kita dapat mendengar petuah-petuah dari beliau. Terima kasih Anda telah menonton. Subscribe ya. Komen dong.